Balik di Newsroom pemirsa, ketegangan bercampur kekecewaan terpancar saat nobar final Piala AFF yang diselenggarakan keluarga Egy Maulana Fikri dan Nadeo Argawinata. Meski timnas kalah, namun keluarga masih optimis dan berharap tim Garuda meraih gelar juara. Ketegangan bercampur kekecewaan terpancar di kediaman salah satu pemain kunci timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri. Pada final Piala AFF tadi malam, Indonesia harus takluk dari Thailand dengan skor cukup telak 4-0. Dalam pertandingan final, keluarga besar Egy sengaja mengadakan nobar di kediaman orang tua Egy. Egy sendiri baru dimainkan pada babak kedua. Hampir setiap Egy menyentuh bola dan timnas Indonesia melakukan serangan, keluarga besar Egy tak henti-hentinya berteriak memberikan dukungan. Meski timnas kalah, namun keluarga Egy berharap timnas mendapatkan keajaiban di leg kedua nanti. Juara itu sulit sekali karena malam ini kita kalah telak. Ya harapan kita memang harus bisa juara, cuma apapun ceritanya perjuangan harus dilanjutkan. Mudah-mudahan dalam pertandingan berikutnya kita ada keajaiban untuk menangkan pertandingan. Mempunyai segudang prestasi, bahkan dia juga sempat mempunyai satu pemain termahal. Acara nobar juga diselenggarakan keluarga besar kiper timnas Indonesia Nadeo Argawinata di Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Meski beberapa kali harus kecewa melihat gawang Indonesia dibobol Thailand, namun keluarga dan kerabat Nadeo tak henti-hentinya memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Berbekal bendera merah putih, para peserta nobar terus meneriakan yel-yel dukungan untuk tim Garuda. Kita kalah, tapi kita tetap kasih semangat dan doa untuk Indonesia. Masih berharapan tanggal 1 masih live lagi ya. Mudah-mudahan Indonesia juara dan menang. Amin. Pada final Piala AFF leg kedua nanti, rencananya keluarga akan tetap menggelar nobar final dan berharap ada keajaiban agar Indonesia merebut gelar juara. Kemeriahan juga terjadi saat nobar diselenggarakan di kediaman keluarga bek timnas Indonesia Rizky Ridho. Bahkan antusiasme dan kemeriahan dukungan saat nobar tidak jauh berbeda saat nonton di dalam stadion. Kemeriahan terasa saat keluarga Rizky Ridho menggelar nonton bareng bersama warga dan camat setempat untuk mendukung perjuangan tim Garuda. Antusiasme dukungan saat nobar tidak jauh berbeda saat di dalam stadion. Sejumlah warga membawa alat drum band sambil menyanyikan yel-yel dukungan untuk timnas yang dinyanyikan sepanjang pertandingan. Meski Indonesia terus dihujani gol oleh Thailand, namun dukungan tak henti-hentinya terus mengalir sepanjang acara nobar. Menanggapi kekalahan timnas, Suyoto, ayah bek timnas Indonesia Rizky Ridho, berharap pada pertandingan leg kedua mendatang, permainan Indonesia mampu mengimbangi permainan Thailand yang memiliki permainan lebih matang. Ya mudah-mudahan bisa mengimbangi ya, tapi ya kemungkinan kecil nggak tahu ini. Pertandingan leg kedua nanti akan berlangsung Sabtu 1 Januari. Indonesia harus dapat mencetak 5 gol tanpa balas jika ingin menjadi juara Piala AFF 2020. Bagaimana peluang timnas Indonesia pada leg kedua nanti? Kita akan membahasnya bersama Gendut Doni Kristiawan, mantan pemain timnas Indonesia. Selamat malam, Mas Doni. Selamat malam, Mas Davi. Mas Doni, bagaimana Anda melihat pola permainan timnas kemarin melawan Thailand? Tentunya melihat permainan tim nasional yang kemarin kita lihat di leg pertama sangat tidak sesuai harapan masyarakat Indonesia tentunya, karena terakhir melawan Singapura di semifinal kita luar biasa. Tentunya harapan ekspektasi masyarakat paling tidak lebih bagus dari lawan Singapura. Tapi kemarin bisa kita lihat bersama ada sedikit kembali lagi fisiologis pemain sangat penting tentunya ketika berhadapan dengan Thailand yang kita tahu sepak bola Thailand sekarang juga jelas lebih unggul di atas kita dengan permainan cepat dan boleh dibilang high pressure di menit-menit awal. Ini yang membuayarkan konsentrasi fokus main timnas. Baik, pemain Thailand juga kemarin kerap melakukan penetrasi melalui lini belakang Indonesia, khususnya di sisi sebelah kiri. Anda melihat bagaimana koordinasi antar pemain di lini belakang kita?
Eh, Benar sekali, kemarin beberapa lini pertahanan kita boleh dibilang sangat dibombardir dengan kecepatan kelincahan pemain dari Thailand yang dimotori oleh kapten sebelasannya. Tentunya ini harus dioptimalkan lagi nanti di leg kedua, dan tentunya Coach Sintayong akan memberikan strategi apa yang terbaik untuk menghadapi Thailand di leg kedua nanti. Secara postur kita oke di belakang, tapi melihat kecepatan pemain Thailand khususnya di tengah dan depan ini harus menjadi perhatian khusus nanti di leg kedua, Mas. Baik, selain koordinasi lini belakang juga yang menjadi catatan adalah finishing, penyelesaian akhir khususnya di area kotak penalti Thailand. Apa yang harus diperbaiki dari kacamata Anda sebagai mantan pemain timnas? Tentunya kita bisa melihat di babak pertama kemarin tim nasional juga memberikan perlawanan juga terhadap tim nasional Thailand, terbukti dengan beberapa kali peluang yang direncanakan, yang dibikin oleh pemain-pemain tim nasional. Ada beberapa peluang yang seharusnya dikonversi menjadi gol. Kembali lagi karena tidak fokus dan konsentrasi, peluang itu terbuang sia-sia. Nah, ini sebenarnya juga menjadi PR untuk timnas saat ini, karena banyak di semifinal penyisian lainnya juga kemarin banyak peluang tercipta, tetapi belum karena maksimalnya penyelesaian akhir ini yang menjadi terbuang sia-sia. Dan sekali lagi fokus dan konsentrasi di setiap momen itu penting menurut saya, karena kesempatan itu tidak akan terjadi kembali, Mas, kalau saya boleh bilang. Fokus dan konsentrasi ini menjadi hal yang harus diperhatikan betul-betul oleh timnas. Nah, sebagai pemain timnas, Anda ketika saat itu menghadapi Thailand, apa yang harus diwaspadai dari pemain-pemain Thailand ini, Mas Doni? Tentunya kita harus apresiasi luar biasa juga ya melihat kinerja pemain tim nasional yang terjadi di leg pertama ya, kemarin. Dan yang harus diwaspadai oleh tim nasional sendiri tentunya peran di sektor tengah kita harus lebih ekstra, dalam arti lebih ekstra keras untuk meredam kehebatan lini tengahnya Thailand. Dan kita tahu ball possession kita kemarin sangat-sangat jauh, secara presentasi kita tertinggal ya. Boleh dibilang selama penguasaan bola tim Thailand lebih banyak menguasai ball possession dan beberapa kali peluang, dan ini menjadi perhatian khusus tentunya Coach Sintayong dan jajaran staf pelatihnya untuk memperbaiki ke depan bagaimana kita harus lebih ekstra untuk bermain. Terus terang terpenting di lini tengah harus memainkan ball possession yang kuat dan tentunya harus menguasai, karena kita juga punya pemain-pemain yang bisa bermain di situ gitu loh, Mas. Karena jujur kemarin di pertandingan leg pertama nggak terlihat itu. Baik. Mudah-mudahan di leg kedua nanti teman-teman tim nasional, pemain semuanya yang diberi kepercayaan oleh Coach Sintayong bisa menjalankan apa instruksi yang diberikan Coach Sintayong, dan penguasaan bola tentunya harus lebih baik di leg kedua nanti. Baik, Mas Doni, tentu yang harus diperhatikan juga adalah mental para pemain setelah ketinggalan di leg pertama. Sebagai pemain timnas, bagaimana Anda menghadapi situasi ini secara mental ketika memang di leg pertama tertinggal terlebih dahulu dari lawan? Jujur ini final AFF tahun ini berbeda, Mas ya, tentunya dengan final AFF tahun dulu zaman era saya. Di final cuma dengan satu pertandingan, di AFF ini kan 2 kali pertandingan. Tentunya ini juga menjadi bahan strategi yang benar-benar diterapkan oleh seorang pelatih. Melihat situasi yang terjadi saat ini, tentunya di saat kita ketinggalan 4-0 harus kita terus terang jangan mengejar defisit gol yang kita tertinggal. Tentunya kita harus selalu
bermain dengan pola yang akan kita mainkan. Terbukti ya, kita bisa sebenarnya gitu loh Mas. Tapi dengan ekspektasi kita harus mengejar ketinggalan gol, defisit 4 gol ini tentunya jangan dijadikan beban. Kalau semakin beban itu ini kembali lagi psikologis pemain itu akan nggak fokus dan konsentrasi. Baik, jangan dijadikan beban. Nah, terakhir Mas Doni, seperti apa Anda melihat peluang Indonesia nanti pada leg kedua? Prediksi Anda seperti apa? Tentunya kalau melihat ini kita harus yang penting harus lebih bagus dari leg pertama, Mas. Baik. Jujur kita kalau melihat tim nasional Thailand juga jelas di atas kita. Tentunya kita juga selalu. Baik. Saya berharap teman-teman dari timnas tetap semangat, tetap kompak, dan tentunya bisa mengejar ketinggalan gol. Baik, tetap semangat, tetap kompak, dan bisa mengejar ketinggalan. Tentunya kita semua optimis bahwa di leg kedua timnas Indonesia bisa menang. Terima kasih Mas Gendut Doni Kristiawan, mantan pemain timnas, sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam. Pemirsa, mural yang dijadikan sebagai media penyampai aspirasi saat pemimpin abai malah ditindak represif. Kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di iNewsroom.